kedengeran suaranya kak mereka. Ayo, mana suaranya anak sekolah minggu GSDA? Ya, kayaknya masih lemes kak, baru bangun tidur, belum ada semangat buat memuji Tuhan. Kalau gitu kita pemanasan dulu yuk. Ayo semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya. Pasukan Kristus. Siap. Apa kabarnya? Luar biasa. Coy. Sukacita. Ya, udah semangat kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Siap kita mau mulai dengan pujian Happy Ya. Tunggu Happy. Mbak Bita. Kita tadi lupa belum berdoa. Iya. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Meskipun kami berada di rumah masing-masing Bapa, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu sama untuk kami Bapa. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Ayo lanjut kita mau memuji Tuhan. Happy Ya. Happy Ya. Yang bergembira taruh tangannya di pinggang. Yuhu. Yuk. Ke kiri dulu ya. Happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Mbak, dengar nggak suara apa itu? Suara apa ya? Ada yang manggil. Mana? Oh iya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya.
kita semua, mulai yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar, kakek-kakek, nenek-nenek juga dia panggil. Om dan tante juga loh. Tapi buat apa, Mbak? Tuhan panggil kita semua karena kita kerja buat Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Pasti pada semangat memuji Tuhan kan adik-adik di rumah. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita angkat satu lagu pujian lagi. Apa, Mbak? Kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwaku, paku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwaku, paku besar di surga. Ayo, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Feby yang akan menceritakan. Tuhan berkati setiap kami di rumah kami masing-masing yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, masih suka mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja untuk beribadah seperti biasa, tapi mari kita semua punya hati yang suka mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita suka kepada firman Tuhan berkata Tuhan akan menjadikan kita anak-anak yang berhasil. Amin. Kita mau dengarkan satu cerita pada saat ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 20. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Di situ ceritanya itu tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Oke. Kita tidak akan baca semua ayat-ayat ini, tapi Kak Feby akan langsung ceritakan ceritanya. Ya, ceritanya. Nah, pada waktu itu, waktu Yesus masih di bumi ini bersama dengan murid-muridnya, ya, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, satu kali Yesus dan murid-muridnya berkumpul di satu tempat.
Ya, berkumpul satu tempat, mereka berkumpul dan mereka makan-makan. Ya, siapa yang suka makan-makan di sini? Lah, makan-makan di rumah temannya. Jadi waktu itu mereka berkumpul bersama-sama. Nah, sambil mereka ngobrol, sambil mereka makan, kemudian Tuhan Yesus berdiri dari kursinya. Tuhan Yesus mengambil kain, Tuhan Yesus ikat di pinggangnya, ya, diikat di pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus ambil ember, dikasih air, dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mulai pergi ke murid-muridnya, ya, kakinya yang kotor diambil, disiram air, terus dilap. Ya, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? 12, ya betul, 12 murid Tuhan Yesus. Satu-satu Tuhan Yesus pergi ke mereka semua, ke kakinya. Ya, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Walaupun ada waktu Yesus sampai kepada murid yang namanya Petrus, ya Petrus bilang, "Jangan Tuhan, jangan, aduh sungkan aku Tuhan, kakiku kok dicuci sama Tuhan Yesus." Nah, tapi Yesus bilang, Yesus harus melakukan itu. Karena apa? Yesus ternyata mau menunjukkan satu contoh kepada murid-muridnya bagaimana kita harus melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, Juru Selamat, yang adalah Allah yang hidup dan berkuasa, Dia mau untuk datang kepada murid-muridnya membasuh kaki mereka. Dia mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pelayan. Atau kalau sekarang itu pembantu di rumah itu biasanya membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dan pada waktu itu juga seharusnya kalau ada tamu itu ada pelayan yang bertugas untuk, ya, menyiapkan para tamu untuk cuci kaki. Ya. Kalau sekarang digalakkan cuci tangan, tapi kalau dulu juga bukan cuma cuci tangan tapi cuci kaki juga waktu masuk rumah. Nah, ini memberikan kepada kita pengajaran, ya. Kita semua marilah kita punya hati yang suka melayani satu dengan yang lain, melayani dengan rendah hati dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, yang ke sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada, kita mau melayani dengan rendah hati. Kalau kita melayani dengan rendah hati, itu berarti kita melakukan sesuatu itu tidak dengan bersungut-sungut. Ya, firman Tuhan bilang, jangan dengan bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantah. Ya kan? Kalau misalnya orang tua minta tolong, siapa misalnya, "Zaki, tolong ambilkan ini." Ya, Zakinya enggak, mau, capek aku. Nah, misalnya seperti itu, tidak boleh. Tapi biarlah kita mau melakukannya dengan rendah hati, karena Tuhan Yesus yang sudah mencontohkannya bagi kita semua. Amin, anak-anak semua, adik-adik semua, kita mau belajar seperti yang dilakukan Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau melayani satu dengan yang lain dengan rendah hati. Karena kita percaya kita sama-sama orang-orang yang menerima kasih dari Tuhan. Kita sama-sama orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan. Amin. Adik-adik merasa diberkati Tuhan? Ya, walaupun kita harus tinggal di rumah sekarang, tidak boleh keluar main kemana-mana, tetapi sampai sekarang kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita harus bersyukur, dan biarlah hati yang bersyukur itu membuat kita mau melayani dengan rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita merenungkan, apa ya yang dapat saya lakukan
Mungkin bukan hanya masalah pelayanan di sekolah minggu seperti bawa kantong persembahan atau berdoa, tapi pelayanan yang lain, apapun yang dapat kita lakukan kepada orang lain, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Untuk minggu ini kita ada ayat hafalan, ya, dari Yohanes ya, kita akan lihat ayat hafalan Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 bunyinya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi itu ayat hafalannya. Dan dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mau setiap anak-anak bisa menghafalkan ayat ini. Nanti bikin gerakan masing-masing yang bagus, yang kreatif, terserah adik-adik semua. Terus nanti direkam, kemudian dikirim ke grup WA gereja. Ya, dikirim ke grup WA gereja. Kemudian nanti guru-guru akan menilai. Yang bagus akan dapat hadiah. Siapa mau hadiah? Ya, saya juga mau, kata Juli. Ya, oke. Sampai di sini firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari semua anak-anak, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sebab Tuhan yang sudah menolong kami, memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau mau kami menjadi anak-anak yang suka melayani, suka melakukan pekerjaan untuk Tuhan, suka untuk melakukan pekerjaan bagi orang lain, bagi orang tua kami, dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat ya Tuhan. Engkau tolong setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap selalu terpelihara di dalam Engkau. Tuhan tolong berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kepintaran. Anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berikan kemampuan untuk menyelesaikan segala tugas-tugas dan tanggung jawab sekolah. Walaupun saat ini kami melakukan semuanya dari rumah, tapi kami percaya selama Tuhan bersama-sama dengan kami, ada harapan ke depan. Kami akan dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Hanya biarlah Tuhan tetap menolong kami, menuntun kehidupan kami tetap melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang melayani Tuhan dengan rendah hati, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mau akhiri juga acara sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat, minggu depan juga masih tetap ada ibadah online. Biarlah anak-anak boleh mengikutinya didampingi dengan orang tua masing-masing. Jangan lupa ayat hafalannya direkam, dibuat video dan dikirimkan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.